Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan keliling Jawa Barat dalam misi memperkenalkan diri kepada masyarakat Jawa Barat terkait hal mohon doa restu dalam pencalonan DPD, saya melewati jalur Bandung, Jakarta melalui Cianjur. Di perjalanan saya kaget melihat salah satu baliho caleg dari Partai Golkar yang koneng mentereng. Wow, apa itu? Wow. Ini harus balik lagi. Edi Dharma Pohan, Kang Edan, euy. Luar biasa di caleg Cianjur nih guys, Kang Edan. Luar biasa Kang Edi Dharma Pohan, semoga sukses dalam perjuangannya. Saya melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Iliyin yang berada di Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Setelah salat Jumat, saya ziarah ke makam Raden Arya Wiratanudatar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dalem Cikundul, Bupati Cianjur pertama. Ziarah saya dihantarkan oleh Haji Syarifuddin. Biasanya saya hanya menyebutkan nama beliau ketika saya sedang tawasulan ala Jawa Barat asli, di mana dalam tawasulan ini kita sebutkan tokoh-tokoh leluhur-leluhur Jawa Barat. Ada DPD mah tengah ke partai. Abdi mah ngawakilan bapak gitu kan. Masyarakat langsung ada DPD mah. Tanya pun agama nupi karidok Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalian mudah-mudahan masing dilancarkeun dina sakarupi pamaksadanana wabil khusus mantena ngagaduhan maksad bade nyalonkeun di BPD ya? DPD tingkat provinsi. Anu mudah-mudahan mantena sing dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ala hadhihi niyyah li biqai mardatillahi ta'ala wa li husulil maqasid. Wabulkil murad wa dijabir rizki wa dafil bala wa talbis sifa min kulli da'in. Alhamdulillah saya bisa bertemu dan kebetulan saya dihantarkan oleh Bapak Haji Syarifuddin. Ketika turun tangga beliau menyampaikan bahwa ada acara santunan anak yatim piatu. Saya sempat menyaksikan momen yang sangat indah. 111 anak yatim piatu memegang kupon. Allahumma qfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min qariniran. Doa dibawakan oleh Haji Syarifuddin, juga hadir Bukades Cijagang memberikan arahan. Sementara tausiah dibawakan Kiai Haji Asep Saifuddin. Ibu-ibu hadir nanya. Ibu-ibu sadayana anu nguruskeun budak yatim baik anu teu gaduh rama maupun anu teu gaduh ibu. Mohon maaf jika rekaman video tidak terlalu lengkap, tapi melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa di tempat ini sering diadakan acara santunan. Mungkin suatu hari nanti siapapun yang melihat video vlog perjalanan saya ini bisa ziarah ke sini. Sering diadakan, jadi sangat luar biasa dan saya hanya bisa bantu berdoa untuk sementara ini dan semoga kedepannya saya bisa balik lagi ke sini bersama teman-teman, karena saya paham satu prinsip yang sangat penting, bahwa memberi bukan berarti mengurangi milik kita, apalagi untuk anak yatim piatu ya, sangat dinantikan. Dan ini acara masih berlangsung, dan buat Pak Haji, buat warga desa Cijaga, saya mohon izin melintas karena ini perjalanan saya, jadi saya harus segera bergerak ke Jakarta. Seun kakaruhun mohon izin punten anu kasuhun simkuring bade ngaguar sajarah supados teu pareumeun obor. Pemirsa, pemimpin masa depan Raden Arya Wiratanudatar waktu kecil bernama Pangeran Jaya Lalana atau Raden Ngabehi Jaya Sasana. Ayahnya Raden Arya Wangsa Goparna yang juga masih keturunan Raja Talaga. Satu hal yang menarik mengenai pribadi Raden Arya Wiratanudatar atau Dalem Cikundul, dalam catatan sejarah pernah ditulis bahwa beliau pernah bertapa selama 40 hari 40 malam. Dalam ilmu tasawuf atau ilmu kewalian yang disebut
riyadoh dan mujahadah. Tafakur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Batu Agung, Tinaragung, Sagala Herang. Dalam pertapaan tersebut, Raden Arya Wiratanudatar didatangi dan digoda putri jin yang sangat cantik, putra dari Raja Jin Islam bernama Syekh Jubaidi. 3 putri jin itu bernama Arum Cahaya, Arum Wangi, Arum Endah, dan pengasuhnya bernama Arum Paka. Karena kehusuan Raden Arya Wiratanudatar, putri paling bungsu Arum Endah tertarik dan jatuh cinta kepada Raden Arya Wiratanudatar. Akhirnya sang putri jin menikah dan melahirkan 3 orang putra bernama Raden Surya Kencana, Raden Andaka Wirusa Jagat, dan Raden Endang Sukaesih. Sementara itu, istri dari manusia biasa, Raden Arya Wiratanudatar mempunyai 11 orang putra. Setelah itu mengembara ke daerah Cianjur menyusuri Kali Citarum dengan membawa anak buahnya sebanyak 300 umpi. Setiap tempat disinggahinya sambil menyebarkan agama Islam. Dan beliau pernah bertemu dengan Raden Haji Abdul Syukur, Kiai Gunung Wayang. Setelah sampai di daerah Cianjur, beliau merintis untuk mendirikan kota Cianjur dan menjadi dalang pertama di Kabupaten Cianjur dengan wilayah kekuasaan sebagian wilayah Bogor dan Sukabumi. Sementara itu, Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan subnagari menjadi ibu nagari, tempat pemukiman rakyat Jaya Sasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680, subnagari tempat Raden Jaya Sasana disebut Cianjur atau Citanjur atau Cianjur. Lokasi yang pertama kali dipilihnya adalah sekitar Kampung Pamoyanan, tepat di tepi Sungai Cianjur. Di sanalah dalam Cikundul mendirikan pemerintahan dan membangun pendopo sebagai tempat atau pusat pemerintahan yang hingga kini gedung tersebut masih kokoh berdiri. Masa pemerintahan Bupati Raden Arya Wiratanudatar ini antara tahun 1640 sampai 1691 Masehi. Setelah itu, pemerintahan diturunkan kepada putra pertamanya dari keturunan manusia. Karena dalam Cikundul konon memiliki 2 istri, satu dari bangsa manusia dan satunya lagi dari bangsa jin, yang bernama Raden Arya Wiramanggala atau dalam tarik kolot bergelar Arya Wiratanudatar II dan memerintah dari tahun 1691 sampai 1707 Masehi. Dan Raden Arya Wiratanudatar dari bangsa jin Islam memiliki 2 orang putra dan 1 putri, yaitu Eyang Surya Kancana Mangkubumi yang hingga sekarang dipercayai bersemayam di Gunung Gede atau hidup di alam jin. Yang kedua, Nyimas Indang Kancana alias Indang Sukaesih alias Nyai Maskara bersemayam di Gunung Ciremai. Raden Andaka Warusa Jagat di Gunung Kumbang Karawang. Arya Wiratanudatar I, Raden Jaya Sasana bin Arya Wangsa Goparna lahir di Sagala Herang, Subang, Jawa Barat pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Akhir atau 1025 Hijriah bertepatan dengan 8 Mei 1616 Masehi dan wafat pada hari Jumat 13 Rabiul Awal 1118 Hijriah atau 25 Juni 1706 Masehi. Pemirsa Pemimpin Masa Depan, terima kasih sudah melihat video vlog saya kali ini. Jika ada yang bermanfaat, silahkan diambil positifnya. Jika ada yang kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.